Halo guys, kembali lagi bersama saya Mimin di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dan bagi yang baru bergabung di channel saya. Silakan subscribe, like dan komennya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu bab 3797 sampai 3800. Oke, kita mulai aja ya. Bab 3797. Ketika Fekishin membungkuskan sosok Anggunnya dengan jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi, dia segera memanggil asistennya Chen Jingsan dan berkata, "San-san, datang ke kamarku." Chen Jingsan segera menjawab dengan hormat, "Nona, tunggu sebentar. Saya akan segera datang." Setelah beberapa saat, Fekishin mendengar bel pintu dari pintu. Jadi dia bangun dan membuka pintu. Begitu Chen Jingsan masuk, dia dengan hormat bertanya, "Nona, apa yang ingin Anda berikan kepada saya?" Fekishin sudah memiliki kegugupan dan kekhawatiran di wajahnya. Dia meminta Chen Jingsan untuk duduk di sofa dan bertanya tanpa tergesa-gesa, "San-san, bagaimana kamarmu dengan Xiao Churan hari ini?" Chen Jingsan buru-buru berkata, "Kontrak telah ditandatangani." Nona Xiao bersikeras untuk tidak membebankan biaya desain. Dia ingin mengubah biaya desain 5 juta menjadi biaya dekorasi. Dia juga mengatakan bahwa jika tidak demikian, maka dia tidak akan menerima pesanan. Saya tidak bisa membujuknya, jadi saya setuju. Fekishin tidak bisa menahan kerutan dan bertanya dengan heran, mengapa dia menolak biaya desain. 5 juta bukanlah jumlah kecil. Sejauh yang saya tahu, dia seharusnya tidak punya uang. Chen Jingsan menjelaskan, "Nona Xiao berarti dia merasa bahwa dia masih jauh dari tingkat desainer senior. Jadi dia berpikir bahwa Anda dapat memilihnya untuk melakukan proyek ini. Dia sangat berterima kasih dan berharap untuk lulus proyek ini. Datang dan ikut seleksi kompetisi desain interior dalam negeri." Setelah jeda, Chen Jingsan berkata lagi, "Terus terang, Nona Xiao ingin menjadikan villa Anda sebagai kasus klasik dari desain dekorasi interior pribadinya. Jadi dia menolak biaya desain 5 juta. Fekishin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Seperti Xiao Churan masih sangat ambisius. Dia pasti ingin membuat popularitas di bidang desain interior." Ya, Chen Jingsan juga setuju dan berkata, "Ketika saya berhubungan dengan Nona Xiao, perasaan terbesar adalah bahwa wanita ini memiliki pemikiran yang sederhana dan yang tidak pandai menyembunyikan dirinya. Dan dia benar-benar ingin menjalankan bisnisnya lebih baik sedikit." Fekishin sedikit mengangguk dan berkata, Mari kita pergi ke perusahaannya besok pagi dan mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengannya dan saya berharap dapat berbicara langsung dengannya tentang kebutuhan desain saya untuk rumah ini." Chen Jingsan berkata, "Nona, jika Anda ingin melihatnya besok, saya akan membuat janji dengannya secara langsung, memintanya untuk datang ke sini untuk menemui Anda besok pagi. Bukankah lebih cepat?" "Tidak," Fekishin dengan tegas menolak. "Jika kamu memberitahu dia sekarang, maka Ye Chen akan tahu. Aku tidak ingin Ye Chen tahu tentang ini. Setidaknya sebelum Xiao Churan datang, aku tidak ingin Ye Chen tahu. Jadi, Anda pergi langsung ke perusahaan Xiao Churan besok. Pertama-tama, berbicara dengannya tentang siklus konstruksi. Dan kemudian saya akan menelpon Anda dan meminta untuk bertemu sementara pada waktu itu. Dalam hal ini, dia kemungkinan besar tidak akan memberitahu Ye Chen. Dan Anda juga dapat tinggal di sisinya untuk melihat apakah dia berhubungan dengan Ye Chen." Saat itulah Chen Jingsan tiba-tiba menyadari dan buru-buru berkata, "Baiklah Nona, kalau begitu aku akan langsung pergi ke perusahaannya besok." "Ya," Fekishin mengangguk dan berkata, "San-san, aku punya satu hal lagi. Aku ingin kamu bekerja keras malam ini dan bekerja lembur untuk menyelesaikannya." Chen Jingsan buru-buru berkata, "Nona,
Jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, tolong beritahu saya. Vacation berkata, setelah Anda kembali ke kamar Anda, segera minta orang-orang di Amerika untuk memeriksa desainer interior terbaik dunia yang masih hidup. Saya ingin daftar 20 desainer teratas yang diakui dunia, terutama perhatiannya ke daftar desainer wanita. Cheng Ying-san terkejut sejenak dan kemudian segera memahami motif Vacation dan dengan cepat bertanya, Nona, apakah Anda ingin melihat Nona Xiao besok? Apakah Anda menyiapkan beberapa topik sebelumnya lebih cocok dengannya? Lebih dari itu, Vacation berkata dengan serius, setelah Anda mengeluarkan daftar 20 besar, minta tim hubungi masyarakat Amerika untuk mengkonfirmasi biaya penampilan 20 orang ini. Pada saat itu, tidak peduli berapapun seucuran menyembah adalah 20 orang ini. Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mengundang orang ini ke Jinling untuk saya. Dan Anda harus memastikan bahwa setelah orang itu datang, apa yang saya katakan, dia akan bekerja sama dengan saya. Cheng Ying-san berkata tanpa ragu, Nona, jangan khawatir, saya akan bekerja lembur malam ini. Vacation mengangguk dan berkata, pertama, siapkan daftar dan informasi, dan kirimkan kepada saya. Saya ingin membiasakan diri dengan yang terlebih dahulu. Kita lanjut bab 3798. Cheng Ying-san berkata dengan hormat, Nona, baiklah. Saya akan siap memberi Anda sesegera mungkin. Apa Anda punya pesanan lain? Vacation melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang lain. Lanjutkan dan lakukan. Meskipun Vacation bukanlah tokoh sentral dalam keluarga Fei, dia tidak memiliki otoritas kecil di keluarga Fei karena perlindungan ayahnya. Dia memiliki hak untuk menyebar berbagai saluran informasi Fei. Jika dia menginginkan informasi apapun, saluran informasi Fei pasti akan melayaninya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Cheng Ying-san dengan cepat mengirim Vacation daftar 20 desainer interior teratas yang diakui dunia, serta detail setiap orang. Vacation menonton tabel selama beberapa jam, hingga subuh jam 4.30 pagi. Dia akhirnya menyelesaikan aloji, mengatur jam alarm, jam 8 dan tertidur dengan tenang. Pukul 8 pagi setelah Vacation bangun, dia langsung mengkonfirmasi dengan Cheng Ying-san. Perusahaan Xiao Churan bekerja pada jam 8 pagi, jadi Cheng Ying-san siap untuk pergi keluar. Vacation juga hanya memakan sarapan yang diantar ke kamar dan kemudian mulai mencuci dan merias wajah, memakai riasan halus dan berganti menjadi kemeja lengan 3, perempuan berwarna krem seperti wanita dengan warna yang sama, rok pinggul tas. Pakaian ini tidak berlebihan, tetapi karena sosok dan temperamen Vacation yang sangat baik, itu memberikan efek visual yang mulia dan mumpuni. Pada saat ini, Xiao Churan baru saja tiba di perusahaannya dan duduk di kantornya. Begitu dia pergi ke kantor, dia segera menyalakan komputer dan melanjutkan pekerjaan yang tidak dia selesaikan tadi malam. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggambar struktur rumah Vacation dan parameter spesifik dalam perangkat lunak gambar. Pada saat yang sama, dia harus memastikan mana dalam desainnya arsitektur bagian-bagian yang dapat dibongkar dan di mana mereka tidak dapat dipindahkan. Setelah melakukan ini, dia bisa memulai membuat sketsa desain versi pertama. Tentu saja, sebelum membuat sketsa, dia masih memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu memenuhi persyaratan desainer pihak A. Dalam pandangan Xiao Churan, kualitas profesional terbesar seseorang desainer bukanlah merancang ruang yang mega atau aneh, tetapi untuk menghormati kebutuhan pihak A. Ini seperti sesuatu yang meledak di internet beberapa waktu yang lalu. Seorang paman yang tinggal di daerah pedesaan menggunakan $1 juta untuk meminta seseorang desainer untuk merancang dan membangun sebuah bangunan kecil bergaya barat 2 lantai. Akibatnya,
Desainer harus menempatkan orang tua di rumah-rumah pedesaan setelah membangun menjadi gaya pedesaan yang lebih murni. Bahkan jika perancang ingin menggunakan proyek untuk menonjolkan kekuatannya sendiri, ia harus didasarkan pada penghormatan mutlak terhadap kebutuhan pihak A. Jika tidak, itu akan menjadi penggunaan rumah orang lain dan uang orang lain untuk melengkapi preferensi dan keinginan mereka sendiri. Ambisi pasti akan dibenci di industri ini. Oleh karena itu, Xiao Churan merasa bahwa sebelum membuat draft desain, dia harus bertemu dengan Nona Zhan itu untuk memahami kebutuhan desainnya. Pada saat ini, seorang desainer wanita muda dari perusahaannya mengetuk pintu kantornya dan berkata, "Saudari Churan, Nona Chen dari Sunyung Villa Project Party A ada di sini, mengatakan bahwa dia berhubungan denganmu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Cepat undang dia masuk." Oke, kita lanjut lagi bab 3799. Segera di bawah kepemimpinan desainer wanita, Chen Jingsan datang ke kantor Xiao Churan. Xiao Churan juga bangkit dan berjalan keluar dari belakang meja untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Chen, mengapa Anda datang ke sini sepagi ini?" Chen Jingsan tersenyum dan berkata, "Nona Xiao, saya datang ke sini untuk mengkonfirmasi siklus konstruksi kami dengan Anda. Nona muda kami ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kami untuk menyelesaikan renovasi dan pindah." Xiao Churan berkata dengan sedikit malu, "Nona Chen, kami masih dalam tahap komunikasi untuk proyek ini. Saya tidak tahu ini akan memakan waktu berapa kali untuk menemukan keseimbangan ketika kami berkomunikasi. Dan saya tidak tahu berapa banyak versi sketsa desain diperlukan untuk membawa Anda ke sana. Nona Zhan puas, jadi saya masih tidak punya cara untuk memberi Anda waktu yang tepat." Setelah berbicara, Xiao Churan berkata lagi, "Namun, saya pikir ini adalah proses 2 langkah. Langkah pertama adalah kita harus menghancurkan dekorasi asli terlebih dahulu. Kecepatan ini akan lebih cepat. Saya juga lebih memahami situasi rumah. Saya tebak dalam proses kasus tercepat, semua instalasi lunak dan keras internal dapat dihapus dalam 1 minggu. Jika desain kami dapat diselesaikan sesegera mungkin, waktu konstruksi selanjutnya akan lebih terkontrol." Chen Jingsan mengikuti kata-kata dan bertanya, "Nona Xiao, jika desainnya selesai, berapa lama dari hari desain diselesaikan hingga akhir konstruksi?" Xiao Churan berkata dengan sedikit malu, "Sejujurnya, Nona Chen, saya tidak dapat meyakinkan Anda tentang ini, karena kami masih tidak tahu berapa sulit desain akhir untuk dibangun. Jika konstruksinya sangat sulit, maka periodenya pasti akan lebih lama. Selanjutnya, saya tidak yakin apa persyaratan khusus Nona Zhan untuk bahan konstruksi villa ini. Saya telah melakukan desain interior untuk beberapa klien sebelumnya. Beberapa klien akan menentukan penggunaan bahan tertentu dari negara tertentu. Misalnya, saya suka marmer alam yang diimpor dari Italia. Batu jenis ini harus dipesan setidaknya setengah tahun sebelumnya untuk menghindari keterlambatan dekorasi. Hal yang sama berlaku jika furniture impor digunakan untuk dekorasi lembut. Oleh karena itu, Anda terlalu banyak faktor yang dapat mempengaruhi waktu konstruksi. Memang tidak ada cara untuk segera memberi Anda waktu yang lebih akurat. Untuk villa sebesar itu, beberapa orang dapat menginstalnya dalam waktu 1 tahun, dan beberapa orang membutuhkan 5 tahun untuk memasangnya. Rentan atas dan rentan bawah juga sangat besar. Ketika Chen Jingsan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya dekorasi ini memang hal yang sangat merepotkan, dan saya pikir Anda benar-benar harus bergegas untuk bertemu dengan nona muda kita.
karena saya tidak yakin dengan spesifikasi nona muda kita. Apa kebutuhannya? Anda harus memiliki percakapan yang baik dengannya secara langsung. Ya, Xiao Churan mengangguk dan berkata, setuju. Aku baru saja memikirkan ini. Akan lebih baik bagiku untuk bertemu dengan wanitamu sesegera mungkin dan memahami kebutuhannya secara langsung. Aku juga siap untuk menjadi yang pertama. Versi sketsa desain. Cheng Ying-san menghela napas lega. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara dia harus tenang dan alami, dan berbicara dengan Xiao Churan tentang topik membiarkan dia bertemu dengan wanita mudanya itu. Tanpa diduga, Xiao Churan mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan ini. Setelah dia mengucapkan beberapa kata. Dengan cara ini, saya bisa meminjamkan keledai dari Leleng. Jadi dia buru-buru berkata, dalam hal ini, Nona Xiao, tolong tunggu sebentar. Saya akan menelpon wanita kita sekarang dan melihat jadwalnya. Xiao Churan buru-buru berkata, tidak masalah. Cheng Ying-san sesegera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fei Kexin. Fei Kexin sedang menunggu pesanannya di kamar. Begitu panggilannya datang, dia terhubung dengan cepat. Pura-pura acuh tak acuh dan bertanya, San, ada apa? Cheng Ying-san buru-buru berkata, Nona, saya ada di perusahaan Nona Xiao. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Anda sesegera mungkin dan berbicara tentang kebutuhan desain Anda, sehingga dia dapat memberi Anda sketsa desain. Jam berapa sekarang? Lebih nyaman untukmu. Fei Kexin berkata dengan santai, saya hanya tidak punya pengaturan untuk pagi hari ini. Atau Anda dapat membawa Nona Xiao sekarang. Cheng Ying-san berkata dengan santai, baiklah, tunggu sebentar, saya akan bertanya pada Nona Xiao. Kita lanjut lagi ke bab 3800. Bagaimanapun, Cheng Ying-san mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Churan dan bertanya, Nona Xiao, Nona kami mengatakan bahwa dia punya waktu sekarang dan dia tinggal di Buckingham Palace Hotel. Xiao Churan berkata tanpa ragu, saya tidak punya masalah. Mari kita langsung ke sana. Oke, Cheng Ying-san berkata sambil tersenyum. Aku baru saja mengemudikan di sini. Atau Xiao selalu duduk di Nona Xiao duduk di mobilku. Oke, Xiao Churan langsung setuju. Dan kemudian sesegera mengambil buku catatan dari meja, memasukkan tabletnya ke dalam tasnya dan meninggalkan perusahaan bersama Cheng Ying-san. Karena Xiao Churan sudah meminta pendapat Ye Chen sebelum menerima pesanan ini, dia tidak perlu melaporkan semuanya kepada Ye Chen setelah dia menerima pesanan ini. Terutama melihat pesta A, hal-hal seperti ini biasanya terjadi di bidang dekorasi. Terkadang masuk akal untuk berurusan dengan pesta A di malam hari. Xiao Churan tidak terlalu banyak pikir. Cheng Ying-san mengantarkan Xiao Churan ke istana Buckingham dan mencari berbagai topik untuk mengobrol dengan Xiao Churan di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengawasinya untuk melihat apakah dia menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan orang lain atau mengirim teks. Namun, Xiao Churan sendiri bukan orang yang harus memegang ponselnya setiap hari. Dan ada Cheng Ying-san yang mengobrol di sepanjang jalan, jadi ponsel dia masukkan ke dalam tasnya. Dan saya belum pernah mengeluarkannya dari awal hingga akhir. Di sini, biarkan Cheng Ying-san merasa sangat lega. Ketika mobil tiba di istana Buckingham, Cheng Ying-san membawa Xiao Churan ke kamar presiden tempat Fei Kexin berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Churan melihat Fei Kexin. Hanya ketika mereka pertama kali bertemu, Xiao Churan dikejutkan oleh aura lawan yang kuat secara alami. Penampilan Fei Kexin secara alami sempurna, tetapi yang membuat Xiao Churan semakin kagum adalah dia memiliki rasa martabat di mana-mana. Perasaan semacam ini tampaknya tidak masuk akal,
Tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengan orang seperti ini, dia secara tidak sadar mengembangkan ide di dalam hatinya, yaitu asa orang ini pasti sangat menonjol. Dengan cara yang sama, Vekeshin merasa bahwa Xiao Churan sangat berbeda dari teman sesama jenis yang biasa dia hubungi. Lingkaran sosial Vekeshin yang biasa sebagian besar adalah wanita papan atas. Semua orang memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang sama. Jadi bergaul satu sama lain akan memiliki suasana dan perasaan unik dari lingkaran tinggi, melemparkan mereka ke dalam kerumunan puluhan ribu orang. Mereka masih bisa secara akurat menilai rasa dari jenis yang sama. Tapi dari tubuh Xiao Churan, dia tidak bisa melihat aura seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh para elit papan atas. Selain itu, Vekeshin menemukan bahwa Xiao Churan sebenarnya gugup di depannya. Pada saat ini, Xiao Churan memang sedikit gugup. Dari saat dia tahu bahwa Vekeshin telah menyiapkan 50 juta yuan untuk mendekorasi villa, dia selalu merasa bahwa dengan kemampuan dan popularitasnya, dia seharusnya tidak dapat menanggapi proyek renovasi sebesar itu. Meski pada akhirnya dia mengambil proyek tersebut, namun jauh di lubuk hati masih ada perasaan bahwa dia selalu mendaki tinggi. Melihat Tuan Emas sekarang, secara alami akan ada ketegangan yang tidak terkendali dalam hatiku. Vekeshin melihat ekspresi mikro yang tidak disengaja di matanya, tapi dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dengan sangat murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Halo Presiden Xiao, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi ke bab berikutnya dengan video berikutnya ya. Terima kasih untuk yang telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf penyampaiannya agak kurang bagus. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang baru subscribe, dan jangan lupa tinggalkan like dan komennya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.